bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada bersama-sama di dalam morning call Tuhan. Kami menyatukan hati kami dan kami rindu berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau menanti-nantikan Engkau karena kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terbang tinggi dan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan Yesus. Nanti kala Tuhan kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku, ya nantikanlah Tuhan. Mari kita nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku, ya nantikanlah Tuhan. Mari lebih lagi kita nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku, ya nantikanlah Tuhan. Mari bermusik saja, kita mau sembah Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Oralah karala pata karala parala 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 parala. Pagi hari ini kami datang Tuhan, menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Shikarala pata karala parala 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 parala. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, nantikanlah
dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Lebih lagi dengan segenap hati. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan, oh ya nantikanlah, ya nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya nama ya sando, sekian nama ya namu. Haleluya, sekian nama ya se. Haleluya, sembah Tuhan, sekian nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami tertuju kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Shikarala patakarala parala 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 paralamu. Sikiriki sikarala patakarala parala 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 paralamu. Sikiriki sikarala patakarala parala 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 paralamu. Oh, bersamamu ya Tuhan, bersamamu kami akan melewati tahun ini dengan pertolongan yang daripadamu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab Engkau menyertai kami ya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati
kekuatan di jiwaku Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, oh bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari umat Tuhan sendiri katakan, oh bersamamu. Perkenanan-Mu Tuhan. Mari biarlah musik saja, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Oh bersamamu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sekian nama ya so, sekian nama ya se, oh ya nama ya sando. Segeralah batakarala parala 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 parala. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu yang kami cari di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Sikalala badala 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 badala. Sikalele sikalala batakarala badala 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 badala. Sikalele sikalala badala 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 badala. Sikirele sikarala badala 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 badala. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Sikirele sikarala bakarala sikirele sikarala batakarala badala. Sikarala batakarala badala 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 badala. Sikarala badala 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 badala. Oh mari sambil mengangkat tangan kita katakan, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua
Mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tertung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh sekali lagi memulai hari ini dengan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Damailah bangsaku, adalah kasih karunia Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI, Polri, sampai dengan tingkat RT RW. Mereka semua diberkati Tuhan. Mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh memimpin juga dengan takut akan Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan lebih lagi ya Bapa untuk boleh menyatakan rencana-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh Kau pakai lebih lagi. Indonesia Kau bawa menjadi bangsa yang semakin besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan. Nah, generasi Yeremia ini kiranya boleh menjadi berkat atas kota kami. Menjadi berkat atas bangsa kami. Lebih menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain di luar sana ya Tuhan. Terus ya Bapak pakai generasi Yeremia ini untuk boleh menyatakan rencana Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan membawa kota-kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk kota Wonosobo, Semarang dan juga Paraan ya Bapak. Diberkatilah Wonosobo, Paraan dan Semarang. Rencana Tuhan boleh digenapi atas Wonosobo, Paraan dan Semarang. Kami percaya Tuhan, uh, damai sejahtera Tuhan juga ada atas Wonosobo, Paraan dan Semarang. Berkati setiap pemimpin yang ada di kota-kota kami ini ya Bapak. Mereka juga boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa kota-kota kami ini boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Jadi berkat juga untuk kota-kota lain ya Tuhan. Rencana-Mu juga boleh dinyatakan lebih lagi atas kota kami Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada di kota-kota ini Tuhan. Mereka semua boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memberkati kota-kota kami ini lebih lagi. Terima kasih ya Bapak. Bersyukur untuk kota-kota kami di Wonosobo, Semarang maupun Paraan. Pagi hari ini juga ya Bapak, kami berdoa bersatu hati menopang untuk setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPP GBI, Pendeta Rupin Adi Abraham, Ketua BPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan II, Pendeta Yosua Kumano, Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangaran. Untuk Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak,
Kami berdoa untuk Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo di Jakarta. Untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Lebih untuk Gembala Jemaat di tempat ini, Tuhan, Pendeta Timotius Andi, Tuhan. Ya Bapak, kami tahu, Tuhan, ada rencanamu, ada rancanganmu atas hamba-hambamu ini, Tuhan. Biarlah kau pakai mereka lebih lagi, Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman. Hidup mereka boleh selaras dengan kehendak-Mu, ya Bapak. Berkati mereka semua dengan kesehatan yang sempurna, Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan, dimanapun mereka Engkau percaya untuk melayani, Tuhan. Nama Tuhan kiranya boleh semakin ditinggikan, ya Bapak. Apapun yang mereka perbuat, kiranya Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan yang senantiasa cukupkan, ya Bapak. Pakai mereka lebih lagi, Tuhan, untuk boleh mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan umat-Mu untuk berdirinya HUG Center di Wonosobo ya Tuhan. Tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Wonosobo. Kami mau sandarkan harapan kami sepenuhnya dalam tangan Bapak. Kami percaya bahwa HUG Center dengan segala fasilitas yang ada boleh menjadi berkat juga atas kota Wonosobo Tuhan. Menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa. Ini segala biaya yang diperlukan, segala rancangan, rencana yang disusun Tuhan kami mau sandarkan dalam tangan-Mu Bapa. Pada waktumu nanti Tuhan, kami percaya HUG Center ini boleh ada dan berdiri di Wonosobo ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan umat-Mu di Semarang, untuk tempat ibadah yang permanen Tuhan. Tempat yang boleh menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa. Tempat yang juga boleh menjadi tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang Tuhan. Dan percaya juga ya Bapak, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Dan kepada waktumu nanti Tuhan, kami akan terima tempat ibadah yang permanen ini ya Bapak. Tempat yang boleh menjadi berkat atas kota Semarang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga mau menunaikan doa, pokok doa pribadi kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga saat ini mempersiapkan hati kami, lebih pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi hamba-Mu ini, segala yang hamba-Mu sampaikan boleh turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Salam selamat pagi semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa lambaikan tangan. Diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar karena kita masuk di tahun penuaian, the year of harvest. Ya, puji Tuhan karena tahun yang indah buat kita semua meskipun banyak orang berkata bahwa tahun lebih kita yang tergabung di pengembalaan Bapak Niko bahwa tahun ini adalah tahun penuaian buat kita semua ya. Kita akan baca sama-sama ayat tema yang sudah diberikan pada kita semua yaitu di Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan di Yohanes 4 ayat 35 ya. Saya bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi alam, Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ya, sampai di situ dulu. Ya, ayat yang indah buat kita semua yang menjadi bekal bagi aktivitas kita, bagi kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Ya, mungkin kita lihat tahun lalu, ya, tema besar kita bangkit dan menjadi terang. Ya, tapi tahun ini adalah tahun di mana kita akan menuai. Makanya firman Tuhan sungguh indah buat kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi bekal buat kita pagi ini. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan.
Artinya apa? Kita benar-benar sungguh-sungguh tahun ini harus benar-benar mendengarkan apa firman Tuhan. Ya, karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ada dua hal yang Tuhan sampaikan di sini lewat ayat yang kita renungkan pagi ini. Ya, dengarkan apa firman Tuhan. Ya, yang namanya mendengarkan kita sebagai manusia, kita sebagai orang biasa, kadang kita susah. Ya, mendengarkan kadang kita angel. Ya, dengarkan aja angel, apalagi apa melakukan. Tapi itu adalah tugas kita semua. Tugas kita masing-masing untuk kita kerjakan di tahun ini. Karena Tuhan udah janji buat kita bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Ya, yang pertama yang kita lakukan apa? Dengerin firman Tuhan. Dengerin apa kata Tuhan. Jangan dengerin yang lain. Ini menjadi modal awal buat kita. Kalau kita benar-benar mau masuk tahun ini dan memasuki tahun ini dengan penuh sukacita. Tahun ini jangkanya masih panjang. Tapi tidak kerasa kita udah 14 hari. Ya, mungkin pada waktu tahun kemarin mau masuk tahun ini tuh piye ya rasanya ya. Tapi kok ternyata udah 14 hari kita jalan. Apa yang 14 hari ini sudah kita kerjakan? Yang utama kalau kita mau melakukan firman Tuhan apa? Dengerin dulu firman Tuhan apa. Dengerin apa yang Tuhan mau. Ya, kita aja kalau mau pergi kemana sekarang dengan gampangnya pasti nyari Google Map. Di sana kita mau apa ya? Dengerin apa yang Google Map katakan supaya kita dituntun. Sama dengan kita ngedengerin firman Tuhan. Firman Tuhan maunya apa? Itu yang kita lakukan. Dan yang kedua apa? Beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mungkin tahun lalu kita ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Nek waktunya ada ya kita ibadah, nek tidak ada ya udah. Apalagi sekarang zamannya online. Udahlah, nggak usah datang ke gereja online aja lah. Podo wae hasilnya. Ya. Tapi kita tidak dapat persekutuannya. Karena apa? Kita tidak beribadah. Tidak datang ibadah. Di saat kita sudah melakukan dua hal ini, dengarkan firman Tuhan dan beribadah kepadanya, yang Tuhan akan berikan apa? Ia memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan akan memberikan suatu penuaian yang indah di tahun ini. Makanya tema besar kita adalah tahun penuaian. Karena apa? Tuhan sudah akan memberikan hujan buat tanah kita. Kita senang. Tahun lalu sepanjang tahun banyak kali tiap bulan itu panas terus. Kalau kondisi di Semarang. Tapi begitu akhir tahun mulai Oktober, November, Desember, hampir tiap hari hujan. Rasanya apa? Kalau Semarang saya ngerasain sekarang kalau pagi adem. Ya, dulu tiap pagi mesti sumuk, ya panas. Tapi sekarang hampir tiap pagi rasanya adem. Artinya apa? Waktunya bahwa kita akan menabur benih supaya benih itu bisa berbuah. Makanya tema pagi ini yang saya berikan adalah apa? Berbuah di tahun penuaian. Karena apa? Tuhan sudah memberikan hujan buat tanah kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan bekal tanah yang subur buat kita. Sehingga apa? Disampaikan di firman Tuhan, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tujuan Tuhan apa sih? Kok kita suruh ngumpulin gandum kita, anggur kita, minyaknya? Supaya apa? Kita punya benih yang kita bisa tabur. Makanya Yohanes 4 ayat 35 dikatakan di sana, bukankah engkau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lingkungan sekitar kita butuh kita. Tapi yang perlu kita yakini apa firman Tuhan katakan, tuaian banyak tapi pekerjaannya sedikit. Pertanyaan buat kita, apakah kita masuk buat jadi pekerja-pekerja Tuhan ini? Karena firman Tuhan katakan, pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan butuh banyak pekerja tahun ini. Karena apa? Pengen menuai banyak hal. Ya kalau seorang petani sekarang nanam, 4 bulan lagi dia baru bisa memanen. Pada saat panen tiba, dia harus melakukan action apa? Ya melakukan panen. Karena kalau tidak dipanen, ya semuanya bisa rusak. Sama dengan kita. Ayo tahun ini. Firman Tuhan katakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Kita siap nggak menuai tahun ini? Ya, ada 4 hal yang Pak Niko sampaikan. Apa sih penuaian yang kita akan dapat tahun ini? Ya, yang pertama adalah tuaian jiwa-jiwa. Yang kedua, tuaian buah roh. Yang ketiga adalah tuaian berkat. Yang kelima, keempat, tuaian di bumi. Ada satu yang kita akan bahas di sini. Apa itu tuaian buah roh buat kita semua? Ya. Tapi syarat yang pertama tadi disampaikan di Ulangan 11, sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan dan apa? Beribadah dengan segenap hati. Ya, kalau kita mau menuai, mau berbuah, syaratnya apa? Kita baca di Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan di sana. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mau berbuah, syaratnya adalah apa? Harus tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Tuhan lakukan? Ayo kita lakukan. Makanya firman Tuhan tadi katakan, jika sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, yang aku sampaikan hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan, itu berarti apa? Kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Apa yang Tuhan lakukan buat kita selama ini? Bahkan Roma 7 ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu apa? Milik Dia, milik Tuhan, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar apa? Kita berbuah bagi Allah. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan, milik Dia. Ya, di situ bahasanya apa? Kata-katanya milik Dia, D-nya besar, berarti apa? Kita jadi milik Tuhan. Tuhan yang telah dibangkitkan dari orang mati supaya apa? Kita berbuah. Ya, makanya syarat kalau kita mau berbuah apa? Harus tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Kita akan menuai buah-buah. Yang namanya buah roh kita mungkin tahu semua ya di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, coba kita tanya dalam diri kita, Tuhan, sepanjang tahun kemarin, atau mungkin sepanjang tahun dulu sampai 2024, buah-buah roh ini sudah kita lakukan belum ya? Kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya kelembutan lembutan, punya penguasaan diri. Ini yang benar-benar kita harus lakukan. Ya. Kalau pohon berbuah, artinya apa? Ada yang menikmati buahnya. Entah itu buahnya manis, entah itu buahnya pahit. Ada orang yang menikmatinya. Orang pasti ingin bahwa buah yang dihasilkan adalah buah yang manis, buah yang enak. Ya, saya punya tetangga di sini em, udah dari tahun 2018 sampai tahun ini menanam mangga di depan rumah. Tapi waktu kita sempat ngobrol, sampai hari ini lorak berbuah. Akhirnya apa? Minggu lalu pohonnya ditebang. Diganti pohon yang baru. Saya tanya sama tukang yang nanam, loh Mas, kok ditebang kenapa? Lah orang pernah berbuah kok Pak. Ganti aja. Itu bisa terjadi sama diri kita. Kalau kita nggak berbuah, firman Tuhan katakan akan ditebang. Makanya firman Tuhan juga katakan, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Ayo kita jadi pekerja-pekerja Tuhan. Yang namanya pekerja Tuhan itu memang kadang capek, kadang lelah. Tubuh kita pun juga perlu yang namanya istirahat. Perlu waktu untuk memulihkan kelemahan kita. Tapi ayo kita belajar. Jangan lelah di ladang Tuhan. Supaya apa? 9 buah roh ini kita terima dari Tuhan. Ya. Karena kalau kita berbuah, apa yang Tuhan janjikan buat hidup kita? Ya, tahun di mana kita akan menuai buah-buah. Ya. Yang pertama, kalau kita mau berbuah, yang pertama berkat Tuhan bagi kita semua, kita baca di Mazmur 92 ayat 12 sampai 14.
Dikatakan di sana, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kalau kita mau berbuah, janji Tuhan yang pertama apa? Akan senantiasa berbuah. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Yang namanya bertunas, punya tunas, pasti akan tumbuh subur. Karena apa? Dia ada di tanah yang benar. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran. Siapapun kita, kalau kita tertanam di gereja kita, yang saat ini mungkin Tuhan tanamkan kita, pasti akan bertunas. Dan tunas ini akan menghasilkan buah. Makanya di ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Sampai kapanpun masih akan berbuah karena kita berakar di tempat yang benar, bertunas di tempat yang benar, tumbuh subur, dan akhirnya apa? Pasti berbuah. Ya, artinya apa? Pemeliharaan Tuhan buat kita semua. Karena akhirnya apa? Kita pasti akan berbuah sampai kapanpun. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Mungkin kadang orang kalau sudah tua-tua merasa, duh aku wis gak kanggu. Aku wis gak kepake. Tapi buat anak-anak Tuhan, kalau kita mau berbuah, yakinkan firman Tuhan ini. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, saya di Semarang belajar banyak sama Akung sama Apo. Ya, sampai akhir hidup mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Tidak capek-capek. Ya, bahkan kemarin waktu ibadah penghiburan dikatakan hamba Tuhan yang melayani sampai hari terakhir pun beliau masih melayani Tuhan di ibadah lansia. Menjadi hamba-hamba Tuhan itu maksudnya apa? Berarti sampai tua mereka masih berbuah, masih melayani Tuhan. Karena kalau berbuah itu menjadi berkat buat orang lain. Ya, saya bersyukur bisa belajar dari beliau, Akung dan aku yang sekarang udah bahagia di surga. Ya, saya pun juga belajar waktu itu dari mak saya. Sampai akhir hayatnya beliau masih melayani Tuhan. Tidak capek-capek melayani Tuhan. Ya, setia melayani di KUR waktu itu mak saya. Itu yang jadi teladan buat saya juga. Ayo, yang pertama janji buat Tuhan, janji buat kita semua apa? Kalau kita mau, kita akan senantiasa berbuah sampai kapanpun. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita mau berbuah, janji firman Tuhan di Yehezkiel 17 ayat 8, namun ia ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Yang kedua, tertanam di ladangnya Tuhan. Ya, dikatakan di sana, namun ia ditanam di ladang yang baik. Ya, saya bersyukur kalau saya tertanam di HOG Semarang. Ya, buat saya adalah itu ladang yang terbaik yang Tuhan berikan karena apa? Saya bisa melayani. Tidak hanya saya melayani, istri saya melayani, anak-anak saya melayani. Itu berarti apa? Kita ada di ladang yang baik. Buat Bapak Ibu Saudara semua, coba lihat kita. Kita sudah di ladang yang baik. Bahkan dikatakan di sana dekat air yang berlimpah-limpah. Tujuannya apa? Supaya ia bercabang dan berbuah. Ayo kita jangan hanya diam. Jangan hanya pasif. Tapi kita aktif. Supaya apa? Ladang yang baik yang kita punya. Sudah ada air yang berlimpah-limpah. Kita juga harus punya cabang-cabang. Ya, kayak saya bekerja sekarang ini di cabang Kendal. Pada waktu awal saya ditempatkan di Kendal, saya hanya punya satu kantor. Ya, tapi tahun kemarin, puji Tuhan, bulan Mei, saya bisa buka cabang saya ada di Boja. Tujuannya apa? Kita punya cabangnya. Dan supaya cabang ini berbuah. Dan akhirnya apa? Tuhan juga tambahkan nasabah-nasabah baru di daerah Boja yang selama ini mungkin kalau jarak dari Kendal hampir 1 jam. Tapi dengan saya punya cabang di Boja, dari Boja pun bisa melayani. Orang dulu kalau ngambil BPKB, dari Boja harus ke cabang Kendal. Tapi sekarang dari Boja pun bisa ambil. Itu artinya kalau kita bercabang, kita bisa berbuah.
Dan itu juga buat kita, ayo, jangan hanya berdiam diri. Buat diri kita menjadi anggur yang bagus. Yang namanya anggur yang bagus, itu berarti orang lain menikmati, anggur ini enak loh. Ya, banyak orang suka anggur karena apa? Bisa memberikan kesegaran buat tubuh kita. Karena anggur itu bikin menyegarkan, apalagi nih anggur itu habis masuk kulkas, anyep gitu rasanya enak. Ya, bikin kesegaran buat tubuh kita, ada airnya. Ya, ada sesuatu yang kita bisa nikmati dan memberikan kesegaran buat kita. Itu yang kedua, tertanam di ladang Tuhan. Yang ketiga, Hagai 2 ayat 19 dikatakan di sana, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun berbuah? Mulai dari ini aku akan memberikan berkat. Ya, kita punya benih. Ya, punya banyak benih. Tadi firman Tuhan pada Ulangan dikatakan di sana, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Di sini juga dikatakan, apakah benih masih tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini firman Tuhan buat kita semua, aku akan memberi berkat. Syaratnya apa? Benihnya jangan disimpan tok. Tabur benih itu. Benih tidak hanya ngomong masalah berkat Tuhan, masalah keuangan, tapi apapun. Ya makanya perumpamaan talenta dikatakan di sana ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Talenta bisa dikatakan itu adalah benih buat kita semua. Akal budi buat kita semua, kepandaian buat kita semua, modal buat kita semua. Ayo jangan disimpan nih. Masuk dalam pelayanan supaya apa kita bisa berbuah buat orang lain. Kalau mungkin kita diberkati Tuhan lewat keuangan kita, pakai itu untuk menabur. Supaya apa? Menjadi berkat juga buat orang lain. Ya, Bapak Gembala tiap bulan kasih waktu buat kita untuk kita menabur buat kota. Ya, kita bisa lakukan itu. Artinya apa? Benih ini jangan sampai kita simpen tok. Karena enggak mungkin berbuah. Ya, Bapak Ibu yang punya lahan untuk pertanian, pasti benihnya ditanam. Enggak hanya disimpan di rumah. Karena kalau disimpan di rumah ya enggak mungkin bisa mengakar, nggak mungkin bisa bertumbuh, nggak mungkin bisa berbuah. Ayo, sama-sama nih. Kita harus nabur setiap benih yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Supaya apa? Berbuah. Firman Tuhan, mulai hari ini, aku akan memberi berkat lewat apa? Taburan benih kita semua. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 ya saya bacakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayo jadikan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat, oh ini anak Tuhan loh. Oh ini orang Kristen loh. Kok saat dia datang, orang lain penuh sukacita ya. Ini ada orang ini rasanya senang terus. Ya kayak kita misalnya kita butuh hiburan, kita nonton film yang lucu-lucu, kita hatinya bisa senang. Ya salah satu contoh sederhana. Duh hatiku kok gak enak ya, pengen apa ya? Mungkin yang hobi makan, yus makan. Yang hobi nonton film, nonton film. Yang hobi olahraga, olahraga. Ya, artinya apa? Hidup kita dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya, akulah pokok anggur. Ayo, kamulah ranting-ranting. Kita rantingnya Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan supaya apa? Berbuah banyak. Ya, jadi ada 4 hal yang pagi ini kita bicarakan. Janji firman Tuhan buat kita semua kalau kita mau berbuah. Yang pertama apa? Akan senantiasa berbuah sampai kapanpun, sampai pada masa tua kita pasti masih berbuah. Yang kedua, kita harus tertanam di dalam ladang Tuhan. Ladang Tuhan yang saat ini kita ada adalah ladang yang subur. Kita harus bercabang supaya apa? Berbuah banyak bagi orang lain.
Yang namanya sungai, kalau hanya ada satu jalur, yang ngalirinya di situ toh. Makanya banyak petani yang kadang membuat cabang-cabang dari sungai induk supaya apa masuk ke dalam ladangnya, supaya mengairi. Dan yang ketiga, kita punya benih. Harus ditabur, jangan sampai benih itu hanya kita simpan. Dan yang keempat, hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan sampai kapanpun. Ya, jangan lelah di ladang Tuhan karena apa? Tahun ini adalah tahun penuaian. Salah satunya adalah kita menuai buah-buah, berbuah bagi lingkungan sekitar kita. Ya, amin. Itu firman Tuhan pagi ini. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita semua diberkati, yang diberkati lambaikan tangan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yahya buat sharing firman-nya hari ini. Bapak Ibu yang tidak ada kendala, tolong kameranya bisa on ya. Ya, hari ini kita mendengar firman yang mengajar kita bagaimana kita boleh berbuah di tahun penuaian ini. Ya, berbuah di tahun penuaian ada dua hal di ayat nats kita yang tadi kita baca, bahwa yang pertama kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Tadi disinggung bagaimana kita itu kadang tidak mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan, ya bagaimana kita melakukan. Ya, latih diri kita untuk mendengarkan perintah Tuhan, dan supaya kita itu bisa sungguh-sungguh melakukannya. Lalu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka janji Tuhan, tuaian jiwa-jiwa, tuaian buah roh, juga tuaian berkat, tuaian di bumi, itu juga akan menjadi bagian kita, saudaraku. Dan syarat untuk berbuah, firman Tuhan berkata, kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan kita adalah milik Tuhan, ditetapkan agar kita boleh berbuah bagi Tuhan. Ya. Nah, saudara, berbicara tentang berbuah ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah pohon yang harus berakar terlebih dahulu. Berakar artinya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Yohanes 15 tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, orang yang tidak tertanam, ya, kalau kita berbicara konteks tanaman tertanam itu, kalau orang tidak tertanam di sebuah gereja lokal, dia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Sebentar di pot yang satu, besok dipindah lagi pot yang lain, besok lagi dipindah ke keranjang yang di sana, dia nggak akan berbuah. Nggak akan berakar dengan baik, apalagi berbuah. Ya, karena itu seperti tanaman tadi, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang setia. Kalau berbicara berakar itu enggak kelihatan, saudara. Wujudnya enggak kelihatan. Ya, tetapi meskipun akar ini enggak kelihatan, tapi dia itu akan sangat menentukan apakah sebuah pohon itu akan bertumbuh atau tidak. Dan kalau pohon itu bertumbuh, maka dia akan menghasilkan buah. Anda lihat korelasinya ya. Ya. Kalau tidak berakar, nggak akan bertumbuh. Dan kalau tidak bertumbuh, tidak mungkin menghasilkan buah. Jadi kalau tadi dijelaskan bagaimana kita berbuah
ya. Bagaimana kita menghasilkan buah di tahun penuaian ini. Ada janji Tuhan ya, 4 hal tadi disampaikan. Tahun ini kita akan senantiasa berbuah. Kita tertanam di ladang Tuhan. Benih itu harus ditabur dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Saudara, kita harus berakar dengan baik. Maka kita pun akan bertumbuh, ya, bertumbuh dengan sehat. Kalau tidak berakar, maka sebuah pohon itu bisa goyang, bisa koyak, ya, dan otomatis dia tidak bertumbuh, alias pohon itu akan menjadi pohon yang kerdil, saudara. Di rumah ini kan eh, saya itu tanam pohon trikanthera ya. Jadi oatmeal ini kan breeding kelinci hias, tapi selain diberi pelet, dia juga kasih makanan hijauan. Nah, tanaman pakannya ini kami nanam, ya. Kemarin beli beli stek-stekannya dan kami tanam. Ada dicoba di 2 media. Yang pertama adalah media tanah dalam pot. Potnya ya sekitar diameter 25 cm lah. Antara 25 sampai 30 cm. Dan yang kedua, media tanamnya itu kami tanam di tanah di halaman tanpa pot, di tanah luas terbuka. Waktu beli, besarnya stek-stekannya itu sama. Tapi setelah ditanam dan antara 2 bulan sampai 3 bulan, hasilnya ternyata beda. Jadi media tanam ini menentukan, ya. Yang di pot itu tumbuh, memang tumbuh. Tetapi tidak sesubur atau tidak sesehat yang di tanah yang lebih luas. Apa artinya, saudaraku? Bagaimana hidup kita pun ini harus berakar dan bertumbuh, mendapat makanan yang cukup, ya, kerohanian kita mendapat makanan yang baik. Nah, kalau ada orang yang cuman ngandalkannya cuman kalau ibadah hari Minggu, ya, itu pun juga nggak rutin, bolong-bolong. Lah gimana dia bisa bertumbuh? Gimana dia bisa sehat, saudaraku? Kalau pohon yang tidak berakar, dia akan goyah, ambruk, saudara. Ada sebagian tanaman trikanthera ini ditanam di tanah yang tipis. Waktu berapa eh, minggu yang lalu sempat ada hujan, waktu akhir tahun itu, hujan deras dan anginnya cukup kencang. Malam-malam ketika saya keluar rumah itu, ternyata ada 2 batang pohon itu tuh sudah hampir menyentuh tanah. Jadi ternyata dia nggak kuat, ya, karena tanahnya tipis, jadi dia tidak bisa berakar dengan baik. Ya, kita yang mau berbuah di tahun ini, mari seperti pohon kita perlu untuk berakar yang kuat dan kita akan bertumbuh dengan sehat, dengan baik, dan kita pun pasti menghasilkan buah. Ya, kalau kita berbuah, Yohanes 15 ayat yang kedua berkata, ranting yang berbuah itu dibersihkan oleh Tuhan, ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita sedang dibersihkan sama Tuhan, nurut, saudara. Berarti Tuhan lihat hidup kita berbuah dan supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Ya, hari ini itulah pesan firman Tuhan. Melalui kehidupan kita berbuah, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, kita semua yang hadir di tahun penuaian ini, kita semua juga akan menuai buah-buah yang nyata. Ya, buah apa yang kita tabur, kita akan tuai di tahun ini. Terlebih juga penuaian jiwa-jiwa. Ya, bagaimana kita juga menuai jiwa-jiwa? Kita juga menabur. Nabur apa, Pak? Anda punya sahabat, punya teman yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan, ya, doakan mereka.
eh, berikan firman kepada mereka, ajak mereka, itu taburan-taburan. Kita berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa, tapi kalau kita nggak pernah nabur, ya kita akan sulit menuai. Sudah sekian lama mungkin kita menjadi orang percaya, bahkan pelayanan di gereja. Pertanyaannya gini, sudah berapa jiwa yang kita bawa datang untuk mereka ketemu dengan Tuhan? Ya, ini harus jadi perenungan kita, saudara. Tahun ini Tuhan, pakai aku. Ayo kita terus berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa. Tapi kita pun harus bergerak. Kalau saya yang bergerak dengan jemaat yang bergerak, itu dampaknya beda loh, saudara. Betul nggak, saudara? Saya kenal orang terbatas, ya, dan nggak sebanyak dengan semua orang yang dikenal oleh jemaat. Ngerti ya maksud saya ya? Anda punya tetangga, Anda punya saudara, Anda punya rekan kerja, Anda punya sahabat. Saya kan nggak kenal mereka, ya. Kalau setiap jemaat bergerak untuk menabur bagi jiwa-jiwa, niscaya kita akan menuai. Maka orang-orang yang selama ini membutuhkan Tuhan, jauh dari Tuhan, mereka juga akan mendengar firman, ya. Dan Alkitab katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayo sampaikan itu. Kuatkan orang yang lemah, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, yang sedang dalam pergumulan. Beranikan diri untuk menguatkan mereka, untuk mendoakan mereka. Yang selama ini sudah mundur jauh dari Tuhan. Itu sahabat saudara mungkin teman kumpul kita kalau nongkrong, atau sering kita keluar makan bareng. Bukan cuman kita seneng-seneng ya, kita ketawa-ketawa bareng mereka kalau pas kita kumpul, tapi kita nggak pernah ingatkan mereka, nggak pernah ajak mereka, ayo kita cari Tuhan, yuk, ayo kamu perlu, ayo selama ini ternyata kan kamu nggak ibadah, ayo ibadah. Kadang ada loh orang yang enjoy dengan pertemanan, tetapi nggak peduli dengan nasib teman-temannya itu mau kemana. Ya, kalau itu terus terjadi sampai nanti orang itu dipanggil Tuhan dan dia tidak selamat, ya, Alkitab bilang gini, kalau kita tidak beritakan sesuatu kepada mereka, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari diri kita kalau orang itu binasa. Tapi kalau kita sudah lakukan bagian kita, kita sudah ingatkan mereka, dan akhirnya mereka nggak mau dengar, nggak mau ikut, dan mereka binasa, itu bukan tanggung jawab kita. Ya, mari saudara lakukan ini dengan baik. Kita akan menuai di tahun penuaian, kita akan menghasilkan buah di tahun penuaian ini. Amin. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami menikmati waktu memuji menyembah. Bersyukur buat setiap pokok doa yang Tuhan dengar, dan Tuhan pasti menolong, pasti menjawab setiap doa kami. Dan pagi ini kami percaya janji-Mu Tuhan, tahun penuaian ini akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami semua juga akan menuai, akan melihat buah-buah yang nyata. Terlebih kami mau dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, karena itu kami pun mau menabur apa yang kami bisa tabur bagi mereka. Karena kami pun rindu untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan yang kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Pagi ini kami menyatukan hati, berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, terus menopang untuk Carla. Kami bersuka cita kalau Carla boleh semakin baik, dan Tuhan pasti menolong, memberkati segala kelainan pada jantungnya, akan Tuhan sempurnakan. Tuhan buat menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa menopang untuk kesehatan, baik untuk Ibu Winarni, juga untuk Korudi yang ada di Jogja. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Juga kami bersyukur buat kesembuhan bagi Julio yang kondisi kakinya semakin kuat dan dipulihkan. Kami percaya berkat Tuhan
bagi anak ini, seluruh hidupnya diberkati Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Kami menopang setiap orang tua kami, baik Oma, Ipo, Pak Dani, juga untuk Tante Magda, Bu Wayi, Om Darmawan, Bapak Ibu Harun, juga Tante Sin di Semarang, berkat bagi setiap mereka dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang, hidup mereka boleh memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terus menopang saudara kami, Denny dan Lisa, kami percaya Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada pintu yang Tuhan bukakan bagi mereka. Saya mengucap syukur, menyerahkan juga setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau di bulan ini kami pun juga bersama-sama akan menabur, memberikan persembahan kami di morning call ini, tanda kami diberkati Tuhan, tanda kami orang-orang yang diberkati, karena itu setiap kami mau memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dan taburan kami akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi kota, bagi pekerjaan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Pandang kepada Tuhan, angkat tangan saudara, terimalah berkat, kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan, amin. Bapak Ibu, kita akan kembali memberikan persembahan di bulan Januari ini, ya. Dan persembahan ini akan kita alokasikan untuk pelayanan diakonia kita. Tertera di sana dan nanti akan dipost di grup, dan kita akan ambil bagian, bukan nominal, tetapi kerinduan kita, kesungguhan kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Thank you.